Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak nama-nama untuk menyebut bulan Ramadan. Ada yang disebut dengan Ramadan Syahrun Karim, Ramadan Syahrun Mubarak, Ramadan Syahrul Quran. Tentu masing-masing nama mempunyai makna, mempunyai ciri khas sebagai identitas dari bulan Ramadan tersebut. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai Ramadan Syahrul Quran, yaitu Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ayatnya jelas, surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk umat manusia, dan Al-Quran itu juga menjelaskan tentang petunjuk tersebut dan pembeda. Artinya menjelaskan perbedaan-perbedaan tentang petunjuk dan menjelaskan tentang perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, beliau pernah menyatakan, taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. In tamassaktum bihima, apabila kamu pakai, kamu pedomani, kamu ambil kedua tersebut, lan tadillu abada, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara yang dimaksud? Pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasulullah
ucapan, perbuatan, ketetapan Rasulullah dalam menjelaskan dan mempraktekkan ajaran Islam itu disebut dengan sunnah. Di sisi lain, Allah menyatakan dalam surat Al-Isra 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Al-Qur'an itu telah aku turunkan dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Wa bil haqqi nazal. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa sebuah kebenaran, dengan membawa sebuah kebenaran. Apa maknanya? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu tidak secara sekaligus atau disebut dengan jumlatan wahidah, tidak. Kita tahu wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad itu dalam surat Al-Alaq, hanya 5 ayat pertama. Dan ayat berikutnya bukan dalam surat Al-Alaq, tapi surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 4, dan begitu seterusnya. Maknanya apa? Al-Quran itu turun dalam rangka memberikan jawaban kepada umatnya. Al-Quran itu turun dalam rangka dibutuhkan. Al-Quran itu turun dalam rangka menyempurnakan paham umat Islam ketika itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, di sana dijelaskan kaifa nahmilu wa numarithu, bagaimana sikap kita menerima Al-Quran itu dan bagaimana kita mewarisi, kita membawa Al-Quran itu. Tadi Rasulullah kan menyampaikan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sekarang bagaimana sikap kita menerima Al-Quran, kita sebagai orang Islam, dan bagaimana pula kita mewarisi, artinya kita menjadikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena waktunya sangat singkat, maka saya sampaikan 3 perkara, 3 hal di dalam kitab itu disebutkan. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu menyebut dirinya, artinya Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Huda dan Al-Furqan. Al-Huda itu artinya petunjuk. Yang dimaksud di sini adalah petunjuk manusia menuju jalan yang benar. Dan jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Allah itu seperti yang kita minta di dalam sholat. Setiap kali sholat pasti kita meminta itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Allah memberikan nikmat dan rahmat kepada orang-orang terdahulu.
dan bukan jalan orang-orang yang tersesat atau jalan-jalan orang-orang yang engkau benci. Yang kedua adalah Al-Furqan, pembeda. Yang dimaksud dengan pembeda di sini bahwa akal manusia sanggup melihat, memahami, dan mencerna isi Al-Quran itu dan mampu membedakan kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu. Al-Quran memang bukan ilmu pengetahuan, Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tetapi Al-Quran memberikan spirit tentang isyarat ilmiahnya dan sampai sekarang masih menjadi objek penelitian bagi ilmuwan, terutama dalam bidang teknologi. Maknanya apa itu? Artinya bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul wahyu Allah, yang mana kebenarannya melintasi zamannya. Rasulullah hidup kurang lebih 1500 tahun yang lalu, tapi ilmu-ilmu pengetahuan berkembang saat ini. Jangan lupa bahwa itu adalah bersumber dari Al-Quran. Kalau Rasulullah itu seorang yang pandai baca dan menulis, mungkin bisa dibenarkan ada indikasi bahwa Al-Quran itu adalah hasil pikiran-pikiran Nabi Muhammad. Tetapi karena Nabi Muhammad itu orang yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, ketika malaikat menyampaikan Iqra, Iqra sampai 3 kali, apa yang dikatakan oleh beliau? Saya tidak bisa membaca. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran ada kalimat yang secara khusus bahwa Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi manusia. Huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan fungsi Al-Quran. Apakah Al-Quran bisa menyembuhkan? Bisa. Apakah Al-Quran bisa memberikan rahmat? Bisa. Tetapi kembali lagi bagaimana sikap kita menerima dan sikap kita menggunakan atau mewarisi Al-Quran itu. Maka kita harus tetap mendasarkan pembacaan kita terhadap Al-Quran itu dengan mempertahankan niat lillahi ta'ala. Jangan kita baca Al-Quran itu dengan niat supaya sembuh. Membaca ayat ini, membaca ayat itu sekian kali supaya sembuh. Tidak ada tuntunan di situ. Tapi yang ada adalah kita baca Al-Quran kita sebagai kitab suci, kita baca Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan niat lillahi ta'ala. Apakah nanti di situ ada syifa'un wa rahmatun, itu urusan Allah. Maknanya agar supaya kita membersihkan akidah kita dari keyakinan-keyakinan yang lain, maka kita cukup membacanya dengan niat lillahi ta'ala. Allah lah yang nanti akan memfungsikan ayat itu sebagai syifa dan sebagai rahmat bagi kita. Kita ambil satu contoh yang sederhana. Puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis, hari Senin, hari Kamis. Ketika seorang mengatakan, ketika seorang ditanya, kenapa Bapak sering berpuasa Senin dan Kamis?
Saya puasa Senin dan Kamis ini agar supaya anak saya lulus ujian. Sederhana, anak saya lulus ujian. Itu adalah niat yang salah, yang harus kita luruskan. Bukan niat supaya anak saya lulus ujian, tetapi karena di dalam orang sedang melakukan puasa itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, sehingga tetap kita niat ikhlas karena Allah untuk melakukan sholat sunnah itu, puasa sunnah itu. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan sampai kita itu terjebak pada makna-makna yang tekstual ya, dalam arti ini ayat untuk bisa menyembuhkan ini maka harus dibaca. Ini ayat untuk menyembuhkan ini harus dibaca. Bukan itu. Semua ayat itu adalah syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kita baca, kita maknai, kita kaji, kita tadabburi dengan niat karena Allah, biar Allah yang memfungsikan ayat itu. Yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran juga tercantum beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan amal soleh orang-orang yang beriman. Satu contoh dalam surat Al-Hadid ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasanan, dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka, dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sebuah kemuliaan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti pada bagian yang ketiga ini kita tidak boleh melakukan perhitungan ala kita. Perhitungan ala kita itu bagaimana? Perhitungan ala kita itu misalnya begini. Kalau Allah melipat gandakan setiap amal yang dilakukan, satu kali amal soleh kita itu akan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan menjadi 700 kali. Itu satu. Kalau seandainya kita melakukan amal soleh itu 2, 3, 10, kita kan bisa menghitung 700 kali berapa, 700 kali berapa, dan sebagainya. Ketika seorang melakukan perhitungan-perhitungan ala dirinya sendiri, ala kita, akan terjadi pengaruh psikologis pada diri orang itu. Apa pengaruhnya? Dia akan merasa sudah banyak melakukan kebaikan. Kalau merasa sudah banyak, merasa sudah baik, merasa sudah sempurna, tentu pengaruh psikologisnya adalah nggak perlu kita ngoyo-ngoyo itu, nggak perlu kita meningkatkan itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu pada poin yang ketiga ini sama dengan poin yang kedua. Biarkan Allah yang membuat perhitungan terhadap amal kebaikan yang kita lakukan. Kita tidak perlu membuat perhitungan-perhitungan ala kita sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quran yang harus kita terima
Dan itulah yang seharusnya kita memahami dan mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.